Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Peace upon you, special for Profesor Melinda. Yang kami hormati, kami muliakan Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh yang selalu kami takzimi. Ibu Olivia Hasrin, terima kasih atas kehadirannya. Honorable Profesor Melinda, welcome to second home Indonesia. Yang kami hormati Ketua Majelis Wali Amanat beserta seluruh jajaran, Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka beserta seluruh jajaran, pimpinan kami, Rektor Universitas Terbuka beserta seluruh pimpinan di Universitas Terbuka di pusat dan di seluruh daerah, seluruh teman-teman semuanya, rekan-rekan seperjuangan di pusat dan spesial untuk teman-teman kita yang ada di seluruh UT daerah ujung tombak kita yang menghantarkan pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu saja seluruh hadirin yang ada di ruang ini maupun yang ada dimanapun, karena ini disiarkan ke seluruh dunia. Sebelum saya menyampaikan ide dan gagasan, izinkan saya menyampaikan bahwa ini sebuah penghargaan yang luar biasa kepada saya, bisa berdiri di sini sebagai sebuah panggilan sejarah. Karena saya hadir di UT sebagai bagian dari, kalau kita menghitung dari dekade masuknya pegawai ke UT, saya masuk ke dekade ketiga dari 5 dekade. Saya angkatan 2000, artinya saya hadir di tengah-tengah dari para pendahulu dan pelanjut yang akan datang. Semoga posisi saya yang di tengah ini bisa menjadi jembatan membawa UT dari masa transformasi sebelumnya hingga menuju kepada puncak keunggulan global. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bersama bahwa apa yang disampaikan oleh para kandidat sebelumnya semua menyampaikan fakta, menyampaikan harapan. Tapi sesungguhnya apa yang kita inginkan? Kita sudah tahu semua bahwa kita ingin menjadi perguruan tinggi berkualitas dunia dalam open and distance learning. Oleh karena itu, sesungguhnya kita ingin memastikan bahwa kewibawaan akademik yang sudah kita perjuangkan sedari kita berdiri hingga hari ini harus terus kita lanjutkan. Ini proses yang tidak akan pernah berhenti hingga UT runtuh bersama runtuhnya bumi ini. Oleh karena itu, kewibawaan ini harus kita jaga betul. Kewibawaan tentu saja akademik kita, kewibawaan mahasiswa kita, dan tentu saja kewibawaan alumni dan lulusan kita. Yang kedua adalah kita ingin mengokohkan bahwa apapun itu, kita harus berangkat dari value yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu integritas. Kita harus menjaga integritas kita. Tadi sudah didiskusikan banyak bagaimana ancaman atau peluang dari generatif AI terhadap kita. Maka jawabannya adalah integritas harus kita jaga betul-betul. Bagaimana kita menjaga integritas ini, karena itu adalah marwah kita semua. Dan pada ujungnya kita ingin punya dampak yang nyata bagi seluruh masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Kita ingin punya reputasi, tidak hanya reputasi di tingkat lokal, nasional, tapi kita ingin bereputasi di tingkat global. Oleh karena itu, paparan saya berikan judul sekaligus ini visi saya, sekiranya Allah kehendaki saya untuk menjadi rektor, adalah mengukuhkan kewibawaan, menguatkan integritas, dan mengokohkan reputasi akademik UT secara global. Ini sebagai sebuah ikhtiar strategik menuju UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh global berbasis keunggulan keilmuan, pembelajaran, dan lulusan. Kita tahu bersama, Bapak Ibu sekalian, ini sekilas saja, Bapak Ibu bisa lihat bahwa transformasi digital, terutama teknologi, membuat semua serba berubah. Kita leading di sini, maka kita harus terus melakukan inovasi-inovasi pemanfaatan teknologi untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh kita. Kemudian kebutuhan reskilling, upskilling
semakin masif, baik dari dunia industri maupun dari calon pembelajar, bahkan masyarakat kita. Lalu dinamika nasional maupun global yang sangat cepat, kita tidak bisa lepas dari itu semua. Kita tidak hidup di ruang hampa. Kita hidup di antara perguruan tinggi dunia, perguruan tinggi tatap muka maupun perguruan tinggi jarak jauh. Ini harus terus kita sikapi. Lalu perubahan dinamika pasar PJJ. Semakin banyak perguruan tinggi, baik yang tatap muka maupun jarak jauh, asing bahkan masuk ke pasar PJJ kita. Ini juga menjadi hal yang penting untuk kita cermati. Lalu minat mahasiswa internasional untuk pendidikan yang mudah, cepat, fleksibel di mana saja, borderless, ini juga menjadi tantangan kita. Lalu kita dengan kekuatan kita, 40 tahun lebih kita berkiprah di pendidikan jarak jauh, ini menjadi sangat penting untuk kita punya peran bersama-sama. Oleh karena itu, saya menawarkan satu model yang disebut dengan Shine, Stars, and Read. Ini sebuah filosofi menjadi kerangka kita untuk bergerak dari masa membangun kembali fondasi, lalu melakukan pertumbuhan, dan pada akhirnya kita punya reputasi global. Bapak Ibu adik sekalian bisa lihat, kita punya status PTNBH. Ini sebuah status yang kita perjuangkan, dan ini menjadi challenge untuk kita, menjadi kekuatan kita untuk memanfaatkan otonomi yang kita miliki, otonomi akademik, otonomi keuangan, otonomi sumber daya manusia, otonomi governance, untuk kita bisa lebih agile dan menangkap setiap peluang dan berperan lebih banyak kepada masyarakat kita. Kita harus menepis anggapan bahwa PTNBH identik dengan mahal. Bagi kita PTNBH adalah identik dengan pelayanan yang excellent bagi masyarakat kita. Lalu kita juga punya kekuatan IT kita, infrastruktur kita, level tier 3. Ini bukan kaleng-kaleng, ini adalah kekuatan yang masih dapat kita explore untuk mempercepat proses pembelajaran kita, menguatkan digital learning ekosistem kita. Namun kita juga punya fakta bahwa dosen kita, rasio profesor dengan dengan lektor kepala dan seterusnya, ini masih sangat timpang. Ini harus terus kita perjuangkan. Tendi kita hari ini sedang kita proses betul-betul, kita siapkan jabatan fungsional tertentu agar tendi kita memiliki masa depan yang cerah. Lalu kemudian kita juga masih menghadapi silo mentality culture. Sebagian dari kita masih berpikir lebih senang kerja sama-sama kerja, bukan bekerja sama. Kita harus ubah semua ini menjadi ini kerja sama kita, ini kerja sama kita, ini milik kita, maka harus kita perjuangkan bersama. Lalu juga sebagian dari kita, karena kita sangat panjang perjalanan kita, adaptasi sebagian SDM kita terhadap perubahan teknologi ini juga masih beragam. Selain itu kita punya peluang, alhamdulillah Kemendikti Saintek punya program ya, akses pendidikan bagi semua yang berkualitas relevan, ini sangat inline dengan keberadaan UT. Lalu kemudian fakta hari ini 82% siswa kita, mahasiswa kita itu berusia di bawah 30 tahun. Ini menjadi, kita harus berubah. Mereka adalah generasi-generasi muda yang sangat literate dengan teknologi digital. Kemudian penduduk secara demografi dan geografis kita tetap menjadi andalan negeri tercinta kita ini untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Sebagian wilayah kita punya data demografi mahasiswa kita, lebih dari 52% masih terpusat di Pulau Jawa dan Indonesia Barat. Indonesia Timur masih perlu peran UT untuk lebih aktif menjangkau yang tidak terjangkau. Lalu kemudian kita juga ada tantangan, tadi sudah saya singgung di muka, masuknya para pemain baru di pasar distance learning di tanah air kita, lalu juga teknologi pembelajaran yang komersial semakin masif sehingga masyarakat punya banyak pilihan. Ini menjadi tantangan kita semua. Nah, saya menawarkan satu konsep science, spirit, star, dan spirit. Kita ingin kita punya spirit yang sama untuk mewujudkan ini semua dan punya wawasan global. Meskipun kita bertindak untuk kepentingan terutama nasional kita, tapi kita tidak boleh lepas dari pergaulan global kita. Lalu inovasi adalah kekuatan kita. Seperti yang disampaikan Prof. Udan tadi, DNA kita adalah transformasi. Kalau saya boleh menajamkan, kita adalah DNA-nya inovasi dan entrepreneurship. Kekuatan kita adalah inovasi pembelajaran. Lalu yang kemudian kita berharap dengan nurture, dengan pengasuhan, dengan manajemen yang peduli, manajemen yang merangkul semuanya,
yang harmonis, kita yakin bahwa UT masa depan yang cerah. Lalu STARS, kita tentu saja ingin semua kita bersinergi. Konsep resource sharing, kolaborasi dengan semua pihak, ini menjadi sangat penting untuk kita jaga. Transformasi tadi kita sudah sebutkan, dan semua proses itu harus akuntabel. Tidak boleh ada satupun proses ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Lalu keberadaan UT harus relevan, terutama relevan bagi upaya bangsa kita mengejar ketertinggalan kita untuk menyiapkan generasi emas 2045, dan scalability kita, kekuatan kita untuk menjangkau yang sangat besar ini harus kita optimizing. Ujungnya adalah kita ingin akademik kita terutama punya kewibawaan, punya reputasi dan punya integritas yang diakui tidak hanya di level nasional tapi level global. Oleh karena itu visi yang saya tawarkan sudah sebutkan, maka misi yang ingin diemban sebagai bagian dari upaya milestone pertama 2025-2029 yaitu menjadi PTJ berkualitas dunia berbasis ekosistem pembelajaran digital yang kuat. Saya membridging menjadi 5 misi utama, integrasi tridharma perguruan tinggi dengan PJJ yang unggul, kemudian mewujudkan governance, good university governance yang profesional, transparan dan akuntabel, pengembangan human capital. Saya tidak mengatakan sebagai human resource saja, tapi adalah human capital, bahwa setiap kita punya potensi dan setiap potensi kita harus letakkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Lalu yang berikutnya adalah kita menyediakan aset finansial dan non-finansial yang menjamin keberlanjutan UT. Sustainability adalah penting buat kita semua. Sustainability bagi kita semua. 5 menit lagi. Ya, kemudian yang terakhir adalah menciptakan hubungan yang harmonis. Kita tidak bisa hidup sendirian, kita menjaga harmonisasi dengan semua pihak. Oleh karena itu, saya wujudkan semua ini dalam sebuah usulan strategi 7 tahap, 5 pilar, 7 strategi, dan 20 program. Semoga dengan satu paparan slide ini bisa menggambarkan apa yang kita ingin cita-citakan. Menggunakan analisis SWOT, analisis, kemudian berbasis balance scorecard, kita tahu bahwa posisi UT hari ini adalah berada pada perspektif learning and growth. Saya tawarkan 7 program utama, 7 strategi utama dalam 5 pilar. Pilar yang pertama adalah tridharma perguruan tinggi yang transformatif, orientasi internasional, penguatan sumber daya manusia kita dan tata kelola, tentu saja tata kelola yang kuat, SDM yang sejahtera dan bahagia. Kita tidak boleh lupakan kebahagiaan itu penting bagi kita agar kita bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Lalu diversifikasi sumber daya keuangan dan kewirausahaan serta hilirisasi akademik. Di tahun ketiga, di fase ketiga 2029-2030 kita berharap kita juga punya sayap AIS yang harus kita jaga, kita optimizing karena kepercayaan negara kepada kita harus tetap menjadi leader dari konsorsium ini, kita optimalkan sebagai bagian dari sayap bisnis kita tanpa mengganggu visi utama pendidikan jarak jauh kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini karena saya menyampaikan kalimat penutup bahwa menjadi berkualitas dunia bukanlah sesuatu, bukanlah hanya tujuan akhir, tapi ini adalah sebuah proses membangun peradaban, menjadikan bangsa Indonesia menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua. Mari kita sama-sama buktikan, mari sama-sama kita lakukan. Dengan perjalanan yang panjang, UT 41 tahun sudah membuktikan bahwa kita mampu melakukan semuanya. Manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh, maka dia akan sampai pada tujuannya. Dengan bergerak dengan tangan, dengan harmonisasi, kita semua insya Allah akan mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan UT yang berkualitas dunia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.